Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Masih suasana Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir batin jika pada saat sebelumnya saya banyak melakukan kesalahan ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan pagi hari ini. Ini kita akan membahas tentang bab terakhir, materi terakhir di kalian di kelas 11. Itu matematika wajib bagian terakhir itu integral fungsi aljabar. Ya, integral fungsi aljabar. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang turunan, nah sekarang kita balik. Kalian disuruh mencari, ada turunannya, disuruh mencari fungsi asalnya. Nah, ini yang disebut sebagai integral. Jadi yang namanya integral itu merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Jadi merupakan antidiferensial. Turunan itu diferensial, nah antidiferensial adalah integral. Kebalikannya dari turunan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang turunan. Ya, bahwa turunan dari Cx. C adalah konstanta. Konstanta X. Nah, kalau diturunkan hasilnya apa? Turunannya terhadap dx ya. Turunan Cx terhadap dx adalah konstanta saja. maaf. Ini C saja ya. Tuh nggak mau. Benar. Ini hasilnya adalah C saja. Kemudian kalau konstanta, jadi sembarang bilangan yang merupakan satu konstanta. 3, 2, min 1, min 5, dan seterusnya. Yang tidak memuat variabel X ya, itu adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Kemudian, kalau setengah X kuadrat, turunannya 2 turun kalikan dengan setengah 1 ya. 1 X pangkatnya berkurang 1 itu fungsi rumus turunan ya. Ingat kalau turunan AX pangkat N ya, turunannya adalah N pangkatnya turun kalikan dengan A, X pangkatnya berkurang 1. Ini rumus turunan. Ya, sehingga yang di sini adalah 2 kali setengah menjadi 1 ya. 1 X pangkat, 1 X pangkatnya berkurang 1 pangkat 1 atau X saja. Ini ya. Kalau yang ini 3-nya turun kalikan sepertiga, menjadi X-nya pangkat 2. Pangkatnya berkurang 1. Ini 4 kali seperempat menjadi X pangkat 3. Yang ini 2-nya kali setengah menjadi 1 ya. Ini maaf, ini X pangkat harusnya 1/5 X pangkat 5. Maaf. 1/5 X pangkat 5. Turunannya 5 kalikan dengan 1/5. 5 kalikan 1/5 menjadi ini 5. Ini kayak gini. 1/5 X pangkat 5 menjadi X pangkat 4. Ya, pangkatnya berkurang 1. Nah, sekarang pada kalau kita balik, yang diketahui adalah turunannya. Jadi diketahui turunannya adalah C, maka berapakah fungsi Y-nya? Jika diturunkannya terhadap dx ya, terhadap dx. Nah, turunannya yang mempunyai turunan 0 itu apa? Konstanta. Yang mempunyai turunan X saja itu apa? Setengah X pangkat 2. Jadi sekarang kita balik, jika diketahui turunannya, maka disuruh mencari fungsi asalnya. Seperti ini ya. Jika diketahui turunannya adalah A, turunan itu sama saja dengan dy per dx. Turunannya adalah A. A adalah konstanta ya, bukan tidak mau variabel X. Maka Y-nya sama dengan apa? Fungsi Y yang mempunyai turunan A. Seperti tadi ya. Ini AX. Sama aja dengan A kali X. Ya kan? AX turunannya adalah A. Itu ya. Yang mempunyai turunan 0 adalah semua konstanta. Tadi sudah ya. Semua konstanta turunannya adalah 0. Yang mempunyai turunannya X adalah setengah X kuadrat. Tapi X ini di sini bukan X saja, tapi sebetulnya X ditambah 0 nih. X tambah 0 kan hasilnya adalah X. Nah, yang mempunyai turunan 0 adalah konstanta. Jadi, yang mempunyai turunan X saja adalah setengah X kuadrat ditambah C. Yang mempunyai turunan X pangkat 2 adalah, ya kayak tadi, sepertiga X pangkat 3. Ini kalau diturunkan ketemunya ini. Tapi jangan lupa ini bukan X kuadrat saja, tapi X kuadrat plus 0. Dan yang mempunyai turunan 0 adalah konstanta. Ya, yang mempunyai X pangkat 3, turunan X pangkat 3 adalah 1/4 X pangkat 4 ditambah konstanta. Oke ya? Yang mempunyai turunan 3X pangkat 4. 3X pangkat 4 adalah 3 per. Ya, pangkatnya kalau di sini 4, berarti sini pangkatnya 5.
per 5 ya. Jadi 3/5 X pangkat 5. Kalau diturunkan kan 5 kali 3/5 menjadi 3 saja, X-nya pangkat berkurang 1 yaitu pangkat 5. Begini kan ya. Nah, atau dengan kata lain ya, penulisan ini, jika Y aksen sama dengan A, maka Y-nya adalah AX. Ini sama saja dengan penulisan Y-nya sama dengan integral. Integral notasinya seperti ini ya. Integral dari turunannya yaitu A terhadap X. Ini ya. Ini kan sama aja dengan Y aksen atau DY per DX saja sama dengan A. Maka DY saja sama dengan A DX. Ini kan ya. Sehingga kalau ini diintegralkan nanti kembali lagi ke AX. Jadi integral A terhadap DX ini harus ditulis nih. Ini integral terhadap apa harus ada. Kalau yang ini berarti 0. Berarti integralnya 0 dx. Integral 0 dx. Ini hasilnya adalah suatu konstanta. Kalau yang ini berarti integral dari x dx. Integral dari x dx. Jadi yang namanya y itu adalah integralnya dy per dx terhadap x. Ini kan habis ya. Jadi y saja sama dengan integralnya dy. Ya. dy artinya turunannya y. Y saja sama dengan integral dari turunannya Y. Gitu ya. Yang seperti X pangkat 3 yaitu sama aja dengan integralnya X pangkat 2 terhadap X. Kalau yang ini berarti integralnya X pangkat 3 dx. Kalau yang ini berarti integral 3X pangkat 4 dx. Ya, kalau kita amati, jadi mempunyai turunan X pangkat 1 adalah setengah X kuadrat plus C. Atau integral X dx sama dengan setengah X kuadrat plus C. Jadi kalau di sini 1 berarti 1/2 X-nya pangkatnya nambah 1, pangkat 2. Ya, 2 yang ini dari mana? 2 dari 1 tambah pangkatnya tambah 1. Kemudian X pangkat 2 menjadi sepertiga X pangkat 3. Yang 3 dari mana? Oh, 2 tambah 1. Pangkatnya juga 2 tambah 1. 1/4 X pangkat 4. Itu sama aja dengan integral X pangkat 3. Jadi kalau kita turunkan rumusnya, dari mana integral X pangkat 3 adalah 1/4 X pangkat 4? Dari mana 4? Dari 3 tambah 1. Dari mana 4 yang ini? Ya sama, dari 3 tambah 1. Sehingga yang di sini juga sama. Ini sama aja dengan integral 3 per, berarti 4 tambah 1, X pangkat 4 tambah 1, ditambah konstanta. 4 ya, 4 tambah 1 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 3/5, ini 5, X pangkat 5. Sehingga, kalau kita turunkan rumusnya, integral AX pangkat N dx, A-nya adalah suatu konstanta ya, yang diintegralkan X-nya saja, X pangkat N terhadap X, ini sudah ada pasangannya. Diintegralkan terhadap X. Jadi A-nya tetap seperti yang tadi. Pangkatnya menjadi pangkat tambah 1. N plus 1. Tapi jangan lupa di sini juga dibagi dengan N tambah 1. Jadi rumusnya adalah integral AX pangkat N dx adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Jangan lupa plus C. Karena semua turunan dari konstanta adalah 0. Oke ya? Ingat-ingat rumusnya. Jadi kalau pada turunan, rumusnya pangkatnya berkurang 1, kalau pada integral pangkatnya nambah 1. Oke ya, nah contohnya ini. Ini tadi sudah dituliskan, integral AX pangkat N dx adalah, saya ganti yang warna biru. Ini A per N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C. Ini rumus ini jangan dilupakan. Ya, jadi yang namanya Y itu sama aja dengan integral dari turunannya. Ya, dy per dx kalikan dx. Maka integral dari min 2 dx, integral min 2 dx min 2 itu sebetulnya min 2 X pangkat 0. Ya kan ya? X pangkat 0 kan 1. Jadi min 2 kali 1 min 2. Nah, hasilnya adalah min 2 per 0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 plus C. Jangan lupa plus C-nya ya. Sama aja dengan min 2 X pangkat 1 plus C. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 0 tambah 1 juga min 2 per 1. Hasilnya adalah min 2X. Atau kalau kalian balik, turunannya min 2X berapa? Oh, hasilnya adalah min 2. Gitu ya. Nah, kalau integralnya 2X, berarti 2, X-nya pangkat 1 nih. Berarti 2 per 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 plus C. Hasilnya berapa? 2 bagi 2, oh 1. Ini sama aja dengan X pangkat 2 plus C. Oke ya, yang ini juga sama. Min 2
per pangkatnya 3, berarti 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 plus C. Jadi hasilnya adalah min 2 per 4 X pangkat 4 plus C. Tinggal sederhanakan ini. Hasilnya adalah min setengah ya. Jadi hasilnya adalah min setengah X pangkat 4 plus C. Oke, nah kalau yang ini, karena X-nya ada di bawah, kalian ubah dulu bentuknya. Diubah bentuknya berarti integralnya masih ada ya. Ini sama saja dengan setengah, X-nya naik menjadi pangkat minus 1 dx. Nah, tinggal masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah berarti setengah dikalikan integralnya kan seper min 1 tambah 1. Oh maaf, nah ini dia ya. Kalau min 1 tambah 1 kan saya 0 ya. Seper 0 itu tidak ada nilainya. Nah, kalau tidak ada nilainya, maka rumus ini hanya diberlakukan kalau n-nya tidak sama dengan minus 1. Ya, untuk n yang tidak sama dengan minus 1. Karena kalau memuat penyebut sama dengan 0 itu tidak boleh, tidak terdefinisi. Ya, kalau ini kita ganti menjadi misalkan pangkat 3 lah di sini. Pangkat 3 di bawah ya, pangkat 3 di bawah. Kan sini menjadi pangkat minus 3. Berarti sini min 3 ditambah, bentar saya hapus dulu. Ini bukan 0, tapi min 3. Min 3 tambah 1, ini min 3 tambah 1. Ya, jadi setengah dikalikan 1 per minus 2 ya. X pangkat minus 2 plus C. Jadi setengah kali min setengah berarti min seperempat. Dan ini pangkatnya negatif di atas, kembalikan lagi karena soalnya membuat pangkat positif, yaitu pangkat 3 di bawah. Maka dikalikan lagi menjadi seper X pangkat 2. Ya, atau X pangkat 2 di sini. Ditambah dengan konstanta. Ya, seperti ini ya. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini juga harus diubah dulu bentuknya menjadi 2 per X pangkat setengah ya. dx. Nah, ini sama aja dengan integral 2x pangkat minus setengah dx. Baru diintegralkan. Berarti 2 kali seper. Nah, min setengah tambah 1 x pangkat min setengah tambah 1 plus c. Nah, silakan disederhanakan. Akan menjadi 2 per min setengah tambah 1 adalah setengah x pangkat setengah plus c. Paling disederhanakan. 2 bagi min setengah adalah 4 ya. Nah, X pangkat setengah kembalikan lagi ke bentuk akar. Ini sama aja dengan akar X ditambah dengan konstanta. Oke ya. Jadi kalau diubah bentuknya jangan dulu hilang tanda integralnya karena hanya mengubah bentuk saja. Kalau sudah masuk ke rumus integral ya, rumus integral ini seperti ini, tanda integralnya nggak usah ditulis lagi. Ini nggak usah ditulis lagi. Ya, kalau hanya mengubah bentuk masih ditulis. Yang keenam, tentukan fungsi y jika y asal sama dengan 2 per 5 x pangkat 3. Maka y-nya, tadi apa y-nya? Y adalah turunannya dy per dx atau turunannya y aksen. Berarti integral dari turunannya 2 per 5 x pangkat 3 terhadap apa? Terhadap x. Ya, jadi hasilnya adalah 2 per 5 kali 1 per. Pangkatnya tambah 1. 4 ya, x pangkat 4 plus c. Nah, ini 2 bagi 4 bisa disederhanakan jadi 1 per 2. Jadi setengah, 1 kali 1, 1 per 10 ya. 10 x pangkat 4 plus C. Ini hasilnya. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, untuk operasinya. Operasi yang bisa langsung diintegralkan satu-satu adalah yang operasi penjumlahan atau pengurangan. Kalau bentuknya perkalian atau bentuknya pangkat ya harus diubah menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ya, jadi kalau seperti ini diintegralkan satu-satu. Integral fx-nya berapa? Integral ditambah atau dikurangi dengan integralnya gx. Nah, contohnya integralnya 2. Oh, bentar, ini kita buat dulu bentuknya 2 karena di sini masih memuat. Nah, ini pangkatnya naik dulu menjadi 4x pangkat minus 2. Akar x berarti x pangkat setengah. Ini diintegralkan terhadap dx. Ini ya. Sekarang integralnya satu-satu. Integralnya 2. Tadi apa? 2x ya, ingat tadi integralnya suatu konstanta dx itu hasilnya adalah cx ditambah konstanta. Ini c, kalau sini a, sini a ini ya. Oke, kemudian yang ini min 3x integralnya apa? Berarti min 3 per x-nya pangkat 1. Berarti 1 tambah 1 yaitu 2x pangkat 2. Ini ya. X pangkat 5 berarti 1 per x pangkat 5 tambah 1 6 ya. Berarti x pangkat 6. Nah, nanti C-nya ditambahkannya di belakang saja. Yang sini berarti integralnya
Yang ini berarti min 4 per min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 adalah min 1 ya, X pangkat minus 1. Yang ini berarti setengah tambah 1 ya, setengah tambah 1, X pangkat setengah tambah 1. Hasilnya berapa? Min 4 bagi min 2 tambah 1 adalah min 1. Berarti min 4 bagi min 1 adalah plus 4. X pangkat minus 1. Ya, yang ini ya. Udah yang sini berarti minus setengah tambah 1 adalah 3 per 2 ya. Ini sama aja dengan 3 per 2 X pangkat 3 per 2. Berarti sama aja dengan 1/3 per 2. Sama aja dengan 2 per 3 ya. 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Ini hasilnya. Oke? Paling nanti diubah menjadi ini ya. Kalau X pangkat 3 per 2-nya ya diubahnya paling menjadi, ini kan sama dengan X pangkat 1/2 ya. X pangkat 1 yaitu X pangkat setengah yaitu akar X. Jadi yang ini bisa diubah menjadi X akar X. Oke? Kemudian integral itu bukan hanya terhadap X saja, bisa juga terhadap variabel yang lain. Misalkan variabel Y seperti ini. Berarti kalau seperti ini kalian kalikan. 2Y min 1 kali Y plus 3. Oh, berarti 2Y kali Y menjadi 2Y kuadrat. Ini min Y. 2Y kali 3 adalah plus 6Y ya. Plus 6Y min 1 kali 3 adalah minus 3DY. Oke, ini bisa disederhanakan. Min Y ditambah 6Y. Ini sama saja dengan integralnya 2Y kuadrat ditambah 5Y ya. 5Y minus 3 terhadap DY. Sama lah, kalau integral Y terhadap DY sama aja dengan integral X terhadap DX. Jadi, hasilnya berapa? 2Y pangkat 2. Integralnya berarti menjadi, masuk ke rumus yang tadi ya. Menjadi, mana ini? Sini deh. Menjadi 2 per 3 Y ya. Y pangkat 3 ditambah 5 per Y-nya pangkat 1 di sini. Berarti 1 tambah 1. 2Y pangkat 2 minus 3Y. Jangan lupa tambahkan dengan konstanta. Oke ya? Demikian juga kalau terhadap T. Nah, tapi di sini pembagian. Maka ubah dulu menjadi, semuanya dibagi dengan T. 2T pangkat 3 bagi T. Oh, menjadi 2T pangkat 2 ya. 4T bagi T menjadi 4 saja ditambah dengan 1/T. Misalkan sini jangan 1 deh sini, tapi misalkan sini T pangkat 4 ya, T pangkat 4 misalkan. Jadi T pangkat 4 dibagi dengan T menjadi T pangkat 3 dt. Baru diintegralkan. 2T pangkat 2. Oh, 2 per 3T pangkat 3 tambah 1 ya. Min 4T ditambah 1/4 T pangkat 4 plus C. Seperti ini ya. Saya yakin kalian akan bisa jika banyak berlatih. Oke? Nah, kesimpulannya. Integral adalah kebalikan dari turunan. Ingat rumus turunan dan ingat rumus integral ya. Jangan terbolak-balik. Kalau integral dari AX pangkat N dx adalah A per pangkatnya tambah 1, X pangkatnya tambah 1 plus C. Sehingga kalau dengan variabel Y, integralnya A dy adalah A, Y plus C. Ya, terhadap Z, 1/A dz. Ini kan tidak memuat variabel Z kan ya? Oh, berarti ini adalah konstanta. Kalau konstanta diintegralkan terhadap Z, berarti ya sama saja. 1/A Z ditambah C. Tinggal kalikan dengan variabelnya di sini. Kalau di sini, oh yang variabel yang mana? Oh yang Y terhadap Y. Berarti masuk ke rumus ini. Berarti A kali 1 per Y-nya kan pangkat 1. Berarti 1 tambah 1 setengah Y kuadrat plus C. Atau boleh dituliskan A per 2Y kuadrat plus C. Sini, X-nya pangkat 1. Ini terhadap X juga, matching ya. Jadi bisa masuk pakai rumus itu. Berarti A per 1 tambah 1 kayak tadi. 2X pangkat 2 plus C. Nah, di sini ada X, ada Y-nya nggak nih? Diintegralnya terhadap Y, dy. Di sini nggak ada. Oh, berarti ini anggap sebagai satu konstanta. Berarti A, X, Y plus C. Ya, kalau yang ini ada Y-nya nih. Berarti yang dianggap sebagai variabel ada Y saja. Yang lain adalah konstan. Ini konstan nih. AX-nya konstan. Berarti AX-nya konstan dibagi dengan pangkatnya tambah 1. Yaitu 2, Y-nya pangkat 2 plus C. Demikian ya. Semoga bisa dipahami. Silakan berlatih. Nanti latihannya ada di Google Form. Silakan dikerjakan sesuai dengan tenggatnya ya. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan.
sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.